Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang nggak hadir? Linda, Bu. Linda kemana ya? Linda sakit, Bu. Sakit, semoga cepat sembuh ya. Amin. Baiklah, hari ini kita di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Di subtema pertama, tumbuhan sahabatku. Jadi sebelum memulai materi, kita mulai ice breaking dulu ya. Namanya tepuk semangat. Semuanya berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Baiklah. Sekarang Ibu bawa salah satu tanaman. Ada yang tahu? Ini tanaman apa? Tahu, Bu? Jagung, Tanaman Bu. jagung. Tanaman jagung. Ada yang tahu nggak apa manfaat dari tanaman jagung? Sebagai karbohidrat, Bu. Sebagai karbohidrat. Yang kedua, Pengganti nasi, Bu. pengganti nasi. Jadi tanaman jagung ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama sebagai pengganti nasi, yang kedua sebagai karbohidrat. Nah di sini hari ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menjadikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaatnya dengan benar. Nah, ada yang tahu di sini kita belajar tentang apa? Tentang tumbuhan sahabatku. Coba buka bukunya halaman 5 tentang perkembangbiakan jagung. Jadi di sini anak-anak Ibu silakan membaca dalam hati. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Bagaimana anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi di halaman selanjutnya ada tentang diagram. Nah di situ kan ada diagram paragraf pertama sampai diagram paragraf kelima. Sekarang Ibu bagi dikerjakan masing-masing. Fadri yang pertama, Ayun kedua, dan Fitri yang ketiga. Silakan Nak. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Jadi sekarang coba Ibu panggil Ayun untuk maju ke depan untuk membaca paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Baik, terima kasih Ayun. Tepuk tangan untuk Ayun. Baiklah, yang kedua, Ibu persilakan Pak Jerry maju ke depan untuk membaca paragraf yang kedua. Baiklah, saya Fajri Ramdhani. Saya akan membacakan paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Baiklah, terima kasih kepada Pak Jerry. Tepuk tangan Pak Jerry. Jadi jagung ini merupakan salah satu tanaman yang ada di Indonesia. Jagung ini sebagai pengganti nasi, sebagai karbohidrat. Apakah sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Sekarang coba buka halaman selanjutnya. Tentang mengamati gambar bagian-bagian reproduksi pada bunga dan membaca proses perkembangan generatif. Silakan dibaca Nak di halaman selanjutnya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Jadi perkembangan generatif ini adalah perkembangan secara kawin. Perkembangan generatif pada tumbuhan ini diawali dengan keterbukaan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Jadi
pada sebuah video. Judulnya perkembangan biakan tumbuhan secara generatif. Jadi siswa di sini diharapkan untuk menyimak nanti ibutannya ya. Jadi setelah terjadinya penyerbukan, ada proses pembuahan. Yang pertama, bulu serbuk sari menuju ruang bilik biji. Yang kedua, di ruang bakal biji terjadi pembuahan yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala petik. Terus yang ketiga, hasil pembuahannya dinamakan zigot. Nah, zigot ini akan menjadi biji dan bakal buah. Terus bakal buah menjadi daging dan buah seperti contohnya di sana. Jadi contoh perkembangan secara generatif ini tidak terjadi pada tanaman jagung juga. Jadi ada rambutan, jambu biji, mangga, duku, jagung, dan padi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Ya, Bu. Jadi sekarang Ibu meminta kalian menggambar bagian-bagian bunga seperti pada buku siswa. Jadi setiap siswa diharapkan untuk menggambar bagian-bagian bunga. Nanti jika ada persamaan dan perbedaannya, kalian maju ke depan untuk menjelaskannya. Jadi sekarang silakan menggambar bagian-bagian bunga. Ayun dan Fitri, silakan maju ke depan untuk menjelaskan jika ada perbedaan dan persamaan pada gambar mereka. Coba tunjukkan ke teman-temannya gambar yang telah dibuat. Coba Fitri jelaskan bagaimana cara perkembangan generatif tadi. Perkembangan generatif itu secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua itu berkembang biakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari kepala petik. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Jadi perkembangan secara generatif ini perkembangan secara kawin karena tidak ada perbedaan antara keduanya. Jadi diperkirakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah sekarang coba kalian tulis manfaat dari perkembangbiakan secara generatif, nanti kumpul dengan ibu. Kerjakan sekarang ya. Sudah kumpulkan ke meja ibu sekarang. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang mau membuat kesimpulan? Fitri? Baiklah, saya akan menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Di dalam tanaman jagung itu ada perkembangbiakan secara generatif dan ada juga sebagai perkembangbiakan sebagai vegetatif. Jadi perkembangan secara generatif tadi perkembangan secara kawin. Terus yang kedua kita bisa mengetahui bagaimana cara membuat paragraf, menulis paragraf berdasarkan diagram. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhirinya kita baca doa terlebih dahulu ya. Baiklah teman-teman, berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau belum ada jemputan, silakan siswanya tunggu di kelas. Kalau sudah ada jemputan, boleh keluar kelas. Terima kasih ya. Ya Bu.